satu privilege yang luar biasa ya Pak. Likupang dipilih jadi satu dari 5 destinasi super prioritas dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang kalau dikatakan sudah lebih populer terlebih dahulu. Nah, Likupang ini sebenarnya potensinya sebagus apa sih Pak? Ya, memang ini merupakan suatu tantangan buat kita ya. Likupang ini awalnya tidak masuk dalam 10 Bali baru yang akan diangkat oleh pemerintah pusat. Nah, tetapi pada saat pemerintah mengerucutkan menjadi 5 super prioritas, tiba-tiba Likupang masuk. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari peranan Pak Gubernur dalam hal ini untuk mengangkat Sulawesi Utara, ya khususnya Likupang. Nah, mengapa Likupang? Karena Likupang ini memiliki alam yang indah. Bukan cuma alam yang terlihat di darat gitu ya, tapi di bawah laut juga luar biasa. Nah, ini juga berkaitan dengan pada waktu 2018-2019 kemarin, tingkat pertumbuhan pariwisata turis mancanegara yang datang ke Sulawesi Utara kan meningkat sampai 600%. Nah, sehingga oleh pemerintah pusat dinilai bahwa Sulawesi Utara inilah yang memiliki potensi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang besar. Nah, oleh karena itu dilihat Likupang ini dengan keindahan yang luar biasa, dipilihlah untuk dijadikan destinasi super prioritas bagian dari atau masuk dalam 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Oke, wah, luar biasa. Begitu. Kita bersyukur sekali ya ini dikatakan seperti itu, dan pasti untuk pemerintah Minahasa Utara support penuh ya. Ya pasti. Kita ini adalah aset. Ini adalah aset yang luar biasa, dan ini adalah cara Kabupaten Minahasa Utara terdengar, terekspos, diketahui oleh dunia internasional dengan adanya Likupang. Nah, satu ancaman juga yang luar biasa terhadap dunia pariwisata, sektor pariwisata, ya ini pandemi COVID-19 ya dirasakan juga oleh Bali. Nah, kalau untuk di Minahasa Utara sendiri Pak, bagaimana untuk penanganan COVID, untuk program vaksinasinya sudah sejauh apa jalannya? Ya, sampai sejauh ini kita sudah terus setiap hari vaksinasi. Tadi juga saya sempat mampir pelaksanaan vaksinasi, di mana kita tiap hari itu vaksin antara 2.500 sampai 3.500 orang. Baik. Target kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentunya mendapat dukungan dari pemerintah provinsi terhadap ketersediaan vaksin itu. Di bulan September kita sudah target vaksinasinya itu sudah tercapai semua. Sehingga kita berharap bahwa sesudah itu kita akan mencapai herd immunity yang selalu digaung-gaungkan untuk bisa kita mendekati kehidupan normal. September targetnya sudah ya? Ya. Kalau untuk Minahasa Utara sendiri ada kebijakan tertentu kah kalau untuk masyarakat yang masih takut, masih ragu atau bahkan menolak vaksinasi? Sampai sejauh ini ya Regina, awal-awalnya kita memang menghadapi permasalahan masyarakat takut. Bahkan ada banyak hoax, banyak isu ya tentang vaksinasi ini. Tetapi dalam 2 minggu belakangan ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Mulai takut mungkin ya, karena ada varian baru atau apa? Ada varian baru dan sebagainya. Tetapi ini merupakan satu peluang juga bagi kami pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mempercepat vaksinasi. Tapi yang pasti untuk ketersediaan vaksinnya dijamin Pak ya? Ya kan pemerintah pusat juga sudah menjamin untuk bisa menyediakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa yang di Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Utara. Dan lebih khusus lagi di Kabupaten Minahasa Utara. Tapi kalau untuk laporan-laporan KIPI Pak, kejadian ikutan pasca imunisasi? Relatif minor ya, relatif minor. Kita tidak punya case yang serius yang terjadi di lapangan dari hasil vaksinasi. Oke, baik. Nah, karena peningkatan kasus ini, makanya sekarang ini ada PPKM juga. Minahasa Utara masuk ya salah satunya. Tanggapannya Pak? Ya, jadi ini adalah langkah antisipasi. Kita tidak mau penyebaran COVID ini begitu cepat menyebar sampai di desa-desa atau kecamatan yang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan surat edaran dari Pak Gubernur juga, saya melakukan PPKM. Ya kan? Nah, dengan begitu, tapi PPKM ini adalah PPKM yang terbatas. Mikro PPKM mikro. Nah, jadi kita berharap bahwa dengan kita melakukan PPKM ini dan kita menekankan prokes yang ketat untuk setiap kegiatan kemasyarakatan, kita berharap bahwa ini akan bisa meredam pertambahan atau kecepatan laju COVID yang ada di kira-kira selama PPKM Pak mau ada posko misalnya masuk Minahasa Utara, ada pemeriksaan atau seperti apa nantinya? Jadi kalau kemarin kan kita sistemnya kan posko kan kita bikin dari masuk antara Manado atau Bitung. Sekarang kita mikro. Jadi di kecamatan atau di desa. Oh begitu.
Jadi itu kita dirasa lebih efektif, lebih Pak, efektif. ya? Mungkin Lebih kadang cuma efektif. mau lewat kan. Ya betul, lebih efektif. Betul-betul kita dengan mikro itu kita melibatkan hukum tua, polisi, TNI, dari dinas kesehatan, dinas perhubungan, satpol pp. Oke. Kita kerahkan untuk fokus di wilayah-wilayah yang memang tempatnya ada Oke. yang terpapar. Akan ada patroli-patroli juga kah, Pak? Iya ada, tetap ada Dilakukan? patroli, Mhm. ada patroli. Sampai malam tetap kita berpatroli. Acara suka dan duka kan sekarang dibatasi Iya. begitu ya. Dibatasi berdasarkan zona ya. Oke. Jadi kalau yang zona hijau hanya prokes saja. Nah, Ya, tapi kalau zona merah, ya. wah betul-betul kita batasi betul 25% kehadiran hanya boleh begitu. Zona merah maksudnya Zona Di- merah itu di Kecamatan Minahasa di Utara. di Kabupaten Minahasa Utara ada Kabupaten dua Minahasa Utara. kecamatan yang zona merah. Ya, Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Koditan. Oke. Jadi itu kita batasi kegiatan masyarakatnya sampai jam 8 malam. Oke. Kalau daerah lain 10 malam. Itu untuk membatasi kegiatan masyarakat yang biasanya beraktivitas sampai tengah malam mungkin. Itu bagaimana Pak pendekatannya ke masyarakat? Kita pertama sosialisasi, sudah dari kemarin-kemarin kita sosialisasi, kemudian keaktifan dari perangkat yang ada, termasuk TNI Polri, kita akan melakukan tindakan yang tegas. Baik. Berarti ada koordinasi juga dengan aparat pengamanan begitu Ya, Pak ya? kemarin saya memimpin langsung sebagai Ketua Satgas Covid Kabupaten Minahasa Utara. Saya juga hadir juga Wakil Ketua Satgas Covid, Ibu Kapolres dari Dandim, kemudian dari Pak Sekda, kemudian kita juga seluruh OPD yang berkepentingan dan termasuk semua camat. Ya. Ya saya instruksikan untuk kita betul-betul ketat dalam pengawasan PPKM. Oke. Nah Pak, biasanya kan yang terdampak dengan ada PPKM ini biasanya pengusaha mikro, UMKM ya. Itu bagaimana kehadiran pemerintah? Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa pembatasan ini bukan dia tidak boleh jualan. Oke. Tetapi sesuai Waktunya. zonanya, waktunya kita perpendek. Dan harus prokes. Oke. Kita kembali lagi ke Kan kadang ada yang suka jualan malam, ya tengah makanya kita malam. tidak boleh. Kalau malam itu tidak boleh. Ada yang bilang padahal kan virus COVID tak cuma malam. Kenapa begitu ya? Biasanya ada yang suka bersuara seperti itu. Tanggapannya dari Pak Bupati. Saya bagaimana? rasa begini, ayo kita support, dukung kebijakan dari pemerintah. Karena dengan kita mendukung kebijakan dari pemerintah, ya ini merupakan suatu kebijakan yang turun dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah provinsi dan dimintakan untuk kita laksanakan di pemerintah kabupaten. Oke baik, jadi tetap patuhi saja ya Patuhi apa yang saja apa sudah yang sudah menjadi surat ditetapkan. edaran Betul. begitu ya, apalagi dari pemerintah demi menjaga kita semua. Iya. Nah, ke depan kira-kira ada program-program apa dalam waktu dekat yang akan segera diwujudkan oleh pemerintahan Jono Gana dan Kevin Tulang? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini, tetap bersama kami.